Gue juga masih muda sih sebenarnya. Gue berasa kayak tua ngobrol sama lu ngomongin soal pernikahan. Ya emang masalah yang cukup Walaupun kita sekarang udah kepala 3, tapi waktu zaman gue kepala kakak 2, tua. Oke, balik lagi bersama kita. Tidak sama yang dimana hari ini kita mau ngebahas terkait tentang masalah pernikahan nih. Yang lebih tepatnya mungkin kita pro dan kontra terkait nikah muda ya. Dan dimana kalau gue sendiri sih emang setuju banget. Tidak sama. Oh iya, sebelumnya perkenalin, nama gue Alvan, dan gue setuju banget terkait nikah muda. dan gue Frans Pasaribu yang tidak setuju dengan nikah muda. Oke, kita kalau misalnya ngomong-ngomong soal pernikahan, ya emang masalah yang cukup, apa ya, dramatisir sekali di Indonesia Nah, ini ya. betul, betul. Kadang-kadang kayak gini, kita kalau misalnya sudah masuk usia kerja, misalnya kita sudah lulus kuliah, terus kita misalnya udah mulai kerja, pertanyaannya kapan nikah, giliran misalnya bawa cewek, ntar tanya lagi kapan nikah, terus nanti giliran mau nikah, banyak banget kekhawatiran terkait gua mau nikah muda atau misalnya nunggu matang aja. Kalau gue sih harus nunggu mateng ya guys. Kenapa gue bilang begitu? Gini, kalau nikah mateng atau yang usianya nikah mateng ini menurut gua dulu ya, kita garis bawahi dulu usia mateng itu menurut gua di atas 25. Oh, Di atas 25 tuh udah matang. 25 sampai 30 menurut gua itu adalah Usia matang. usia ideal atau mateng untuk berkeluarga. Di bawah itu menurut gua Misalnya kayak 20 sampai 25 lah ya. ya ataupun sampai di bawah 20 tahun itu menurut gua waduh. Oh, kalau itu gue juga enggak. Kalau Ya, itu. makanya gua tidak setuju ya atau kontra terkait nikah muda. Kenapa alasannya? Nih, yang pertama nih Mas Alvan, pastinya masalah psikologis. Ya. Jujur kita pernah muda ya. Walaupun kita sekarang udah kepala 3, tapi waktu zaman gua kepala 2, waktu gua kepala 2 itu pasti emosionalnya masih labil. Apalagi awal-awal ya. Awal-awal ya. Belasan apalagi kan. Udah 20-an itu masuk ke kepala 2 itu masih mencari jati diri. Kalau Iya. kata orang-orang gitu. Betul. Dimana itu masih labil banget ya. Gampang sensitif, gampang emosian, gampang tersinggung. Itu dia di bawah 25 itu masih lah sering kita hadapi. Bagi gua pribadi seperti itu. Itu yang pertama sih bagi gua. Tapi angka 25 itu termasuk muda nggak sih? 25 itu udah bisa masuk sih bagi gua. Karena Udah di termasuk situ matang ya? ya karena gini, kalau di bawah 20 mah itu belum matang. Kalau Kenapa? 20 gue setuju. Kita lulus SMA aja itu kalau gue pribadi karena gue lebih cepet sekolahnya itu 16 tahun, tapi idealnya lulus SMA itu 18 sampai 17 sampai 19 tahun. 18-19 lah. Ya, sekitaran itu kan ya. Lalu anggaplah dia kuliah ya. Ataupun nggak kuliah lah. Tapi kan kuliah itu kan sebagai alat mematangkan diri juga. Bagi teman-teman yang kuliah ya, itu kan kalau kuliah S1 aja paling cepat kan 4 tahun lah. Berarti 19 tambah 4, 23 ya kan. Iya, nanti kita bahas. Kuliah atau enggak. Nah, nanti ada videonya. Spoiler. Kita tunggu aja itu kan. Perlu kuliah nggak sih? Nah, tapi yang kembali lagi nih, idealnya itu mulai dari 25 tahun ke atas. Karena sudah pernah kuliah, kalau yang bagi yang kuliah, minimal dia yang nggak kuliah, pastinya sudah bekerja, ataupun ikut orang lah, berwirausaha, atau ikut orang bekerja lah. Karena di situ kan dia nanti bertemu dengan orang lain banyak ya. Di situ makanya gue bilang 25 tahun itu starting orang udah ideal untuk nikah. Itu untuk yang usia. Kalau menurut lu gimana, Mas? Gue kalau dari usia, mungkin menurut gue juga 25 sih termasuk muda ya. Apalagi kalau misalnya laki-laki ya. Apalagi laki-laki kan kalau misalnya kita dibilang matang tuh di angka 30 justru. Wah, ya. Itu kelamaan juga sih itu. Ya. Masih oke lah. Tapi kalau untuk ibu kota, daerah kota-kota besar, biasanya emang angka segitu. Ya, segitu. Misalnya, apalagi kan kalau misalnya kita nih sebagai laki-laki 30, itu tuh udah ketahuan lah jati dirinya lah. Kok jadi gue ya? Makanya gue bingung. Kok kebalik sih? Ya kan? Ya, cuman kan katanya dia gua Avan, gua pro. Iya. Jadi kontra. Cuman gini, kalau misalnya kita balik lagi masalah apa? Usia. Usia ya. Usia dulu kita. Misalnya kita mulai nikah usia 20. Dengan catatan, di usia itu kita sudah bekerja ya sebagai laki-laki. Oke. Menurut gue sih sah-sah aja. Yang jadi pikiran gue gini, misalnya syukur-syukur ya, kita bisa punya anak lebih cepat. Efek jangka panjangnya apa? Oke, mungkin kita misalnya di awal-awal kita struggle. Apalagi kita sebagai laki-laki nih. Di bawah usia 25, kita menikah. Itu gue ngerasain itu dan itu sangat itu sangat susah sekali, struggling sekali.
Cuman memang begitu gua nih udah mulai stabil, anak tuh kebetulan alhamdulillahnya ya, itu tuh udah pas anak masuk sekolah tuh gua mulai stabil. Jadi memang di awal itu gue berat, tapi justru di sini gua tuh anak gua kebetulan udah SD, Oke. udah kelas 4 juga, dan gue masih yakin gue masih bisa sanggup nyari duit buat dia kuliah. Oke. Apalagi kan biaya kuliah makin ini Nah, ya. nah sebentar sebelum panjang nih. Hmm, Kan lu sebagai yang pernah mengalami ya atau hmm, melakukan di hmm, usia berapa kalau boleh tahu biar penonton ini penasaran juga nih. hmm. Mas Alvan ini nikah di usia berapa kan gitu. Kan tadi katanya pro ya dengan nikah muda. Gue dulu nikah tuh usia 22 tahun. Oke. Tapi gue nggak hamil duluan ya, nggak hamidun gitu. Nah, ini disclaimer ya. Catet Jadi ya. Mas Alvan ini pernah melakukan pernikahannya dengan istrinya dulu Mm-mm. itu di usia 22 tahun. Ya, Istri lu mantan istri ya. Usia dibuka berapa? lagi. Usia berapa? Apanya? Waktu itu sama atau seumuran? Sama-sama, seumuran. Oke, Beda 1 bulan lah. Oke, jadi Mas Alpan ini dulu nikah muda yang kita kategori tadi ya, dia di bawah 25 tahun Mm-mm. dan dia akan menceritakan juga nih kenapa dia menyarankan untuk nikah muda. Oke, lanjut Iya. Mas. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai usia 22 tahun dan lu menganggap itu usia produktif untuk Oh ya, memiliki anak. sebenarnya kalau dibilang produktif, enggak sih. Waktu usia 22 tahun itu emang struggling banget. Oke. Apalagi, ini kalau boleh cerita ya, dulu gua tuh pas anak lahiran gak ada duit. Nah, ini yang gue takutin. Eh, Lanjut dulu. ini, Wah, kita dengerin dulu. wah itu luar biasa banget sih. Hmm. Untungnya ya adalah paman yang sekarang almarhum. Itu wah Oke. luar biasa banget. Datang dari Purwakarta ke Bandung buat ngasih duit. Dan semoga Allah menerima amal dan kebaikannya ya. Amin. Karena wah itu pada saat itu tuh struggling banget ya. Berarti membantu lo banget ya. Membantu banget. Apalagi dulu kan kebetulan gue nggak punya BPJS. Soalnya gue pendapatan di bawah UMR. Nah, tadi yang gue bilang dari cerita Mas Alpan dari sepintas ini, Hmm. makanya kenapa gue tidak setuju Hmm. atau tidak menyarankan untuk kalian nikah muda. Salah satunya itu adalah selain usianya yang belum matang, Hmm. karena tingkat psikologisnya masih belum stabil, Hmm. emosional ya. Dan yang kedua itu belum adanya pendapatan atau pekerjaan yang stabil Iya, ataupun bisa dibilang udah settle gitu. Itu kalau gue bahaya banget. kebetulan case-nya emang belum stabil ya. Cuman kan sekarang kan banyak juga anak muda yang penghasilannya di atas kita. Wah, itu juga iya sih. Lagi udah banyak ya orang-orang yang hebat ya di usia 18 tahun, 19 tahun udah bisa menghasilkan uang 1 M, Ya, dua wah. m wah mobilnya udah Lamborghini dan lain sebagainya. Waduh, gua Hmm. salut sih sama kalian anak-anak muda ya. Gue tuh masih muda sih sebenarnya. Gue berasa kayak tua ngobrol sama lu. Kita yang udah 30 tahunan tapi belum dapat apa-apa. Ya kalau kita udah kaya gak bakal kita bikin gini-gini. Oke, lanjut. Dari struggle lu waktu di awal-awal pernikahan dan Hmm. memiliki anak, apalagi yang menurut lu ada sisi pro-nya, positifnya apa? Positifnya ya. Nah, Ketika ini momen ketika gue punya anak waktu itu. oke. Udah waktu itu berarti gue usia kan nikah 22 Dua-dua berarti 23, sekitar 24. 23 24 lah. Ya, oke. Itu wah proses pendewasaan yang luar biasa sekali sih itu. Hmm. Apalagi ya kita sebagai laki-laki udah punya tanggung jawab, apalagi tanggung jawabnya tambah banyak nih. Jadi lebih semangat gitu Lebih ya? semangat Oh, memang. oke. Tapi sisi positifnya menurut Mas Alvan, ketika nikah muda dan memiliki anak, itu semangatnya jadi lebih 2 kali lipat, Wah, 2 bahkan kali lipat. berlipat-lipat gitu ya. Wah, itu semangat banget sih Makanya apalagi. ada kata-kata orang tua dulu, kalau udah punya anak itu makin semangat, rezekinya makin bertambah, ya kan? Amin. Karena memang benar ya, karena kalau menurut gua memang anak itu adalah rezeki ya, Hmm. pemberian Tuhan yang memang itu adalah sebuah berkat ya bagi orang tuanya, bukan hanya untuk orang tua malah untuk sekeluarga besar kan gitu. Hmm. Oke, selain itu ada apa lagi nih yang menurut lo positifnya apa atau lo yang lo anggap pro itu apa yang harus nikah muda? Yang tadi tuh yang pertama memang semangat ya. Tambah Terus semangat. yang kedua yang gue pikirin jangka panjang, Jangka panjang. gue pengen gue masih bisa semangat kerja, Oke. semangat nyari duit, dan anak gue udah gede, udah kuliah, gue masih bisa kerja. Oke, jadi menurut Mas Alvan, kalau lo nanti di masa tuanya
itu Udah nggak ada beban banget gitu lah. ya sama lu masih bisa melihat anak cucu gitu ya. Karena Betul. kalau udah di atas 30 mungkin lu ya kita umur nggak ada yang tahu memang Iya, benar. emang rata-rata Tapi kan 60 kita kan ya. ambil rata-rata di Indonesia itu 60 sampai 70 tahun itu Hmm. usianya normal yang masih bisa hidup. Hmm. Tapi sisanya sih itu adalah bonus. Iya, betul. Kita ambil rata-rata ya guys ya, bukan semua orang bakal mati di usia segitu ya, enggak. By the way, kita tidak sama ini, kita cross platform juga ya. Bagi yang nggak tahu. Ya gitu. Dan apalagi nih sebelum gua sebutin menurut gua yang kontranya, apalagi Mas? Tadi kan usia udah, Hmm. terus produktifnya juga udah, Betul. terus lagi masalah semangat jadi berkali-kali lipat dan lu masih muda nantinya gitu Hmm. kan ya, masih panjang untuk mencari nafkahnya istilah Hmm. kasarnya gitulah ya. Dan memang kalau gue ya, Hmm. satu lagi tuh yang terakhir tuh memang dari sisi perempuannya sendiri. Oke. Karena di usia segitu memang tergolong aman ya. Hmm. Kalau misalnya emang sudah Masih kuat lah gitu ya. masih kuat yang pertama dan belum menopause juga. Oke. Dan gua kan memang kepikiran untuk punya anak ya pada waktu itu ya. Oke. Ya kalau memang kalau sama istri kan pasti kita menyayangi lah istri ya. Tapi kan kalau anak kan memang next level, apalagi kalau kita laki-laki punya anak perempuan, wah the new princess. Oke, itu dari Mas Alvan ya. Tadi ada 4 ya, dari masalah usia produktif, terus lalu ada masalah perekonomian, jadi lebih Mm-mm, semangat ya kan karena masih panjang umurnya ya kan. betul. Lalu ada buat kesehatan istrinya juga ya karena Mm, masih kuat paling enggak untuk melahirkan, betul. baik itu normal ya ataupun sesar gitu kan ya. Mm, Karena kan memang hanya 2 pilihan ini ya, sesar atau normal kayak gitu. Nah, betul. sekarang gantian nih, menurut gua itu ada kontranya yang pertama tadi yang gua mau bahas adalah usia ya di bawah 25 itu psikologisnya masih belum stabil. Mm. Itu rentan sekali untuk KDRT. Oh ya, itu nggak bisa gue pungkiri sih. Ya, karena apa? Karena emosinya belum stabil, maka baik itu pria dan ataupun Si wanitanya. wanitanya itu akan meluapkan emosinya langsung Hmm. karena memang belum bisa mengontrol diri. Itu yang bagi gue sih sangat-sangat bahaya sekali ya. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perekonomian. Mungkin memang benar ada semangatnya, tapi kan masalahnya kalau semangat ada pekerjaan aman. Iya, Nah, kalau semangat nggak ada nggak pekerjaan, ada penghasilan. sama aja kan? Ya kan? Kalian mau makan apa anak istri Anda? Ya, padahal barusan tadi bilang, gua kalau udah ada anak rezekinya ada Ya, aja. memang benar rezekinya ada aja, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau rezeki atau pekerjaan itu kita cari dulu Hmm. untuk mengantisipasi Hmm. untuk perkembangan atau pertumbuhan si anak kan gitu. Itu Betul. bagi gua ya. Tadi kan kedua ya. Yang ketiga, kalau masalah ya nanti kalau udah umurnya ketuaan nanti istrinya nggak bisa melahirkan. Ya Iya, itu ada benarnya, tapi ada juga loh orang menikah tapi mau konsep free child. child free. Iya, itu kalau maksud gua. Nah, gimana lo kalau menurut lo child free? Nah, Temen ini sebelum gua ada lagi. tunggu ya. Kita akan bahas ke child free, tapi sebelum ke child free-nya kita bahas dulu yang terakhir. Kan tadi kan gue bilang masalah Psikologis. psikologisnya dia belum stabil atau emosionalnya. Yang Hmm. kedua, perekonomian atau pendapatannya belum belum jelas lah, Hmm. bilang kata begitu. Yang ketiga, ada yang memang kalau kata Mas Alfa nanti kalau udah tua nggak bisa melahirkan. Memang benar, tapi ada juga Sulit loh. hamil Ya mungkin. sulit hamil, tapi ada juga loh yang memang mau child free. Jadi cuma 3 itu yang dari gua tadi. Enggak. Psikologisnya, Hah? emosionalnya belum stabil, Hmm. pendapatan yang belum jelas, lalu yang terakhir memang benar kalau orang yang nikahnya di atas 30 mungkin eh, lebih Kesulitan. bukan kesulitan sih menurut gua, tingkat kegagalannya lebih tinggi. Hmm. Ya, Oke. bukan kesulitan ya, tingkat kegagalannya karena kebanyakan itu memang tadi bilang kan faktor usia itu pasti ya namanya kita bersalin ya atau Hmm. melahirkan pasti faktor usia itu penentunya juga. Bukan hanya waktu bersalin ya, waktu Hmm. mau jadi benihnya atau mau jadi seorang bayi aja itu juga memang ada faktor dari usia juga karena kan Hmm. kesehatan tubuh. Menurut gua 3 itu yang menurut gua sangat lebih baik kita matang dulu sebelum nikah Hmm. gitu. Karena kalau psikologisnya stabil ya pasti kita nggak ada KDRT. Ya walaupun tetap Harapannya ada ya aja ada gitu. aja kadang-kadang. Kadang-kadang punya duit banyak juga belum menentukan Iya. psikologisnya matang juga Yang sih terakhir tadi kadang-kadang. kan supaya
bisa melahirkan atau secara kelahirannya normal-normal aja kesehatan buat orang ibu dan anaknya. Tapi ada juga loh yang child free. Nah, gimana nih child free nih? Aduh, Menurut Mas Alvan itu child free itu bagus apa enggak sih? Atau apa? Positif atau negatif? Ya, silakan deh kita bahas yuk. ini kita ganti topik ya. Iya, nggak apa-apa kan ini kan mengarah ke sana juga gitu. Iya, masalahnya kalau child free gimana ya? Gua pribadi ya, punya anak memang biaya tuh luar biasa gitu kan. Oke. Udah biaya sekolah lah, belum lagi jajannya segala macem. Apalagi mainnya. Apalagi kalau misalnya, aduh ya Allah, aku gak punya anak perempuan gitu, beli baju, ih lucu gitu kan. Coba-coba tahu-tahu beli, habis aja berapa gitu kan. Terus jadinya Ya apa apa nih? ya. Child free-nya itu menurut Cuman lu gua kalau child free tuh gua nggak setuju atau ngerti. enggak? Memang kan kalau child free itu kan tergantung orang masing-masing ya. Iya, Tapi menurut lu di dunia era sekarang sekarang eh, ini perlukah child free atau gak usah ikut-ikutan begituan? Nah, kayak gitu. gue bingung sama child free. Kenapa orang memutuskan untuk child free gitu? Oke lah kalau misalnya punya anak khawatir lah pengeluaran banyak. Cuman apa ya, anak itu bisa dibilang juga membawa kebahagiaan tersendiri gitu. Oke. Apalagi kita selaku Kalau orang untuk tua. berarti lu pro ya? Gue nggak Nggak setuju ya? setuju sih sebenarnya. Gua jadi nggak setuju ya, sama kayak kita nih. Iya. Oke, kalau gua pribadi child free itu memang hak kalian ya. Hmm, Gua nggak menyalahkan. hmm, Itu hak kalian kalau kalian mau child free. Tapi bagi gua pribadi, child free itu gua kurang setuju. Karena apa? Karena justru bagi gua memang semata-mata anak itu bukan dari goals dari sebuah pernikahan. hmm, Tapi bagi gua, sebuah keluarga itu nggak ideal, bukan lebih bisa dibilang itu bukan keluarga, karena bagi gua keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. hmm. Seperti itu menurut gua. Kenapa? Oleh karena itu gua kurang setuju kalau ada yang mau child free ya. Kenapa? Gua bilang nggak setuju. Banyak loh yang di luar sana itu sampai bikin program. Ada yang bayi tabung, ada yang program di luar dari bayi tabung ya sampai ngeluarin biaya berjuta-jutaan. Bahkan kalau bayi tabung itu bisa ratusan juta loh Hmm. untuk hanya Punya anak. memiliki anak. Nah, ini kalian child free kan gitu kan. Jadi menurut gua dipikirkan kembali atau kalian pilih sendiri kalau memang itu keputusan kalian sebagai kedua belah pihak yang memang mau child free, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi bagi gua, anak itu adalah karunia yang diberikan Tuhan. Selagi kita masih bisa dan kita bisa mendapatkan, lakuin dan dapatkan. Nah, itu Iya. menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Terlepas dari setuju atau enggaknya ya, sebenarnya gue justru nggak ngerti sih kenapa orang child free ya. Cuman memang gini, kalau misalnya kita ngelihat case, kayak misalnya sekarang di Jepang, yang dimana angka kelahiran itu lebih kecil daripada angka kematian, akhirnya tuh terjadi depopulasi yang dikhawatirkan adalah masa depan negara itu agak goyang, karena penerus generasi bangsa itu nggak ada, Malah nggak ada berkurang malah ya. berkurang. Dan itu akan menjadi masalah ke jangka panjangnya gitu kan. Kalau child free itu biasanya gini sih, Mas. Mereka itu padahal mereka belum merasakan, Hmm, tapi mereka melihat dari orang lain atau hmm, mendengarkan dari orang lain. Oh, punya anak itu nggak enak, hmm. ya kan? Punya anak itu nanti kerepotin. Punya anak itu nanti gua pusing, terus gua punya keluarga, punya pengeluaran yang lebih, Emang sih ya itu kan? bener sih. Itu yang mungkin mereka rasakan, tapi Hmm. gua nggak tahu karena gua bukan penganut child free. Iya karena gue juga ini sih. Nah, tapi yang gua denger sih seperti itu kayak gitu. Hmm. Tapi bagi gua Tuhan itu nggak pernah ngasih kesulitan melebihi dari umatnya. Kapasitas umatnya. Ya, jadi gua kurang setuju dengan child free dan satu lagi Hmm. gua nggak setuju kalau nggak nikah matang juga. Iya, maksudnya matangnya segimana dulu Ya, nih? nikah matang tadi gue bilang usia di atas 25 ya kan, tapi nggak boleh tua-tua banget gitu kan. Mm-mm. Dan nanti malah tadi yang keraguan-keraguan lu tadi ya, malah Hmm. jadi keasikan sendiri, jadi Akhirnya lupa. kayak contohnya kayak Jepang gitu ya, Ya, depopulasi. depopulasi. Jadi selain berarti depopulasi ini bukan hanya child free ya, Hmm. tapi karena memang membujang atau menggadis sampai tua Mungkin gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin memang bukan membujang atau menggadis ya, tapi kebutuhannya sudah terpenuhi ya. tapi ya itu oke, is okay gitu. Ya itu gimana kalian sendiri Ya, sih. tapi selagi kalian bisa, Hmm. menurut gua menyarankan menikahlah di usia yang matang. Kalau gue setuju untuk nikah muda, dan gue ke beberapa teman juga gue menyarankan untuk nikah muda karena memang pemikirannya jangka panjang. Apalagi kalau misalnya nih udah lulus kuliah, misalnya memang ada beberapa teman kita mungkin sebelum usia 25 tuh udah penghasilannya di atas UMR Wah, kan, itu udah luar biasa sih. Ya. itu silakan gitu loh. Dan itu malah gue menyarankan sekali karena untuk jangka panjangnya lebih ringan. Mm-mm.
Apalagi kalau misalnya anak sudah mulai masuk sekolah, udah kuliah segala macam, kalau kitanya sudah tua kan khawatirnya kita sudah lelah duluan gitu kan. Cuman memang perlu digarisbawahi jangan terlalu muda apalagi sampai di usia 20, parah-parahnya di bawah 17 tahun Waduh, itu. itu di Aduh, bawah 20 tahun sih gua nggak ngerti deh itu. Ya gua nggak menyalahkan ya. gua nggak Karena menyalahkan memang bisa jadi itu mungkin memang udah takdirnya takdirnya boleh. Yang kedua mungkin sekeliling behavior ya atau atau budaya. budayaan di Mm, sekeliling atau di daerah tertentu yang memang nikah muda itu ya dianjurkan ya. mm, Tapi tidak diharuskan. Biasanya ada juga yang memang dari nenek moyangnya atau dari garis keturunannya selalu nikah muda karena dia tajir, itu ya juga itu nggak nggak masalah. masalah ya Kalau kan. gua kan nggak tajir-tajir amat gitu. Ya karena Malah gua, ya nggak miskin-miskin apalagi amat sih. gua bukan penerus tapi Kita perintis. oke. Ya, jadi menurut kalian gimana nih? Kalian tim Kalian yang mana? setuju mana nih? Child Kalian free pro pro nikah 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 muda atau atau nikah matang? nikah matang? Dan satu lagi, apakah kalian child free untuk ketika nanti kalian sudah menikah? Tolong komen ya. Oke, sekian dari kita untuk video kita pada hari ini yang bertopik nikah Nikah muda muda atau atau nikah nikah matang. matang?